Alhamdulillah, ini kali lagi mau bicara mengenai kepentingan kerja dakwah di kalangan masturoh. Apa kepentingan kerja dakwah di kalangan para suami istri, di kalangan masturoh, di kalangan istri? Mengapa wanita perlu dilibatkan dalam usaha dakwah dan ikut serta keluar di jalan Allah? Nah, sebagai bagian dari umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita amat berperan penting dalam usaha dakwah dan perjuangan agama sejak zaman baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hingga sekarang. Hal ini terbukti dengan beberapa peristiwa sebagai berikut. Para nabi yang dakwanya tidak didukung dan tidak dibantu oleh istrinya, ternyata pengikutnya hanya sedikit. Seperti Nabi Nuh, 1000 tahun beribadah, hanya 950 tahun karena istrinya menentang, maka pengikutnya hanya 83 orang saja. Berbeda dengan Nabi Ibrahim yang dakwahnya didukung oleh dan dibantu oleh istrinya Siti Hajar, maka pengikutnya banyak sekali. Bahkan keturunannya banyak yang menjadi nabi. Salah satunya adalah nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang merupakan nabi paling mulia, pemimpin para nabi. Orang pertama yang mengimani dan membenarkan kerasulan Muhammad SAW adalah wanita, yaitu istri beliau, Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga hartanya habis dikorbankan untuk membantu perjuangan dakwah Rasulullah SAW. Orang pertama yang mati syahid dalam Islam adalah wanita, yaitu Sumayyah, ibunda Ammar bin Yasir, yang syahid karena dibunuh oleh kaum kafir karena mempertahankan iman dan Islam. Dua orang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kemudian menjadi khalifah besar, ternyata keduanya masuk Islam sebab dakwahnya kaum wanita, yaitu Umar bin Khattab karena adiknya perempuannya itu Fatimah, sedang Utsman bin Affan masuk Islam karena dakwah bibinya yang bernama Saudah. Wanita itu apabila telah memegang teguh keimanan, maka akan sulit digoyahkan. Terbukti ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, banyak kaum lelaki yang murtad, tapi tidak ada seorang pun dari kalangan wanita yang murtad. Waktu Rasulullah meninggal tuh banyak kaum laki-laki murtad, munafik, kembali lagi ke agamanya yang dahulu, tapi kaum wanitanya tidak ada yang murtad sama sekali. Seorang wanita sahabiah lebih baik daripada 70 orang wali. Jadi seorang wanita soleha itu lebih baik daripada 70 orang wali. Maka kalau kita memiliki istri satu, istri soleha aja, itu sudah berbanding dengan 70 wali. Sedangkan seorang wanita yang jahat lebih buruk, lebih bahaya daripada 1000 lelaki yang jahat. Maka jumlah penduduk dunia ini lebih banyak wanita daripada laki-laki. Dan jumlah anak-anak lebih banyak daripada ibu-ibu. Sedangkan anak-anak lebih dekat pada ibunya daripada ayahnya. Jika wanita tidak dilibatkan dalam kerja dakwah, maka anak-anak akan jauh dari agama. Karena pendidikan pertama seorang anak adalah di rumahnya, yaitu kepada ibunya. Karena anak-anak lebih dekat kepada ibunya. Sehingga istri itu harus didekatkan dengan agama. Sehingga Madrasatul Ula adalah kepada ibunya anak-anak. Di antara kelebihan wanita daripada laki-laki adalah sikapnya yang lemah lembut dan keahliannya dalam merayu. Orang wanita itu merayu, laki-laki ya, susah merayu. Sekarang ini keahlian kaum wanita banyak digunakan oleh para ahli dunia. Digunakan oleh para ahli dunia untuk kepentingan bisnis. Pada kepentingan bisnis mereka, apabila wanita dilibatkan dalam kerja dakwah, niscaya ia akan digunakan keahliannya dan daya tariknya untuk memajukan agama. Banyak sekarang orang-orang kafir menggunakan wanita dalam bisnis. Pameran mobil wanita dengan bikini island bertelanjang, pameran-pameran minuman, pameran apa wanita, kan daya tarik wanita. Tapi apabila wanita digunakan daya tariknya kepada agama keahliannya, maka agama akan cepat berkembang. Dengan kelembutan dan rayuannya, wanita akan mendorong dan menyemangati suaminya dan mahramnya dalam berjuang di jalan Allah. Dengan melihat beberapa peristiwa dan kondisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa usaha dakwah di kalangan kaum wanita atau masturoh sangatlah penting. Karena apabila masturoh, orang istri, itu ikut berdakwah, maka Islam, agama itu akan masuk ke dalam rumah-rumah sampai ke dapurnya. Tapi kalau hanya lelaki saja, maka dakwah itu terhenti hanya di terasnya aja, tidak bisa masuk ke rumah-rumahnya
apalagi ke dalam dapurnya. Nah, target tujuan usaha dakwah di kalangan masturah atau di kalangan wanita, yaitu wanita akan mulia dalam pandangan Allah apabila hidupnya dihiasi amal agama yang sempurna. Amal agama sempurna tidak akan wujud bila tidak ada usaha. Maka melalui usaha masturah inilah wanita akan dibentuk dan ditarbiyah. Karenanya mereka layak meneruskan perjuangan agama sehingga mencapai kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya. Target yang ingin dicapai dalam usaha masturah antara lain, wanita masturah dijadikan menjadi alimah, yaitu mencapai target alimah, wanita yang berilmu. Hendaknya wanita menghidupkan taklim di rumahnya bersama keluarganya, bersama anak-anaknya. Wanita dijadikan abidah, wanita yang ahli ibadah. Untuk mencapai target abidah, seorang wanita harus menjaga sholat 5 waktu di awal waktu, menjaga sholat sunnah, membaca Al-Quran setiap hari, menjaga zikir pagi petang, dan mengamalkan doa-doa masnunah. Wanita dijadikan da'iyah, yaitu wanita ahli dakwah. Untuk mencapai target da'iyah, hendaknya wanita membuat suasana pembicaraan iman yakin setiap hari di rumahnya dengan keluarga dan tamu wanita yang datang ke rumahnya. Wanita dijadikan murabbiyah, wanita pendidik, yaitu pengakuan ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama. Pangkuan ibu adalah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anaknya. Karena itu wanita dituntut supaya mendidik anak-anaknya secara islami, sehingga dari rumah-rumah orang Islam akan lahir anak-anak yang soleh-solehah, alim-alimah, da'i-da'iyah, dan hafidah. Wanita menjadi qadimah, wanita pelayan suami. Dengan usaha masturah, seorang istri disiapkan untuk menjadi qadimah, yakni istri yang dapat menjadi pendamping dan melayani suami sehingga memudahkan suami untuk menjalankan kerja-kerja agama. Wanita menjadi zahidah, yaitu wanita zuhud, hidup sederhana, qanaah. Dengan usaha masturah, wanita ditargetkan untuk menjadi seorang zahidah, yakni wanita yang siap hidup sederhana dan qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada dalam hal keperluan rumah tangga semata-mata karena lebih mengutamakan agama dan usaha agama, sebagaimana para sahabiah di zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya tertib umum jamaah masturah, jamaah wanita. Tertib huruf fisabilillah bagi jamaah masturah berbeda dengan tertib huruf rijal. Jamaah masturah dituntut untuk lebih berhati-hati dan lebih mengutamakan tertib daripada kesatuan hati. Karenanya Masyaikh berkata, usaha masturah dilakukan di antara keharusan dan kehati-hatian. Apabila tertib umum yang harus dipatuhi oleh jamaah masturah antara lain, jamaah masturah hanya bisa dikeluarkan berdasarkan musyawarah para jumindar penanggung jawab di markas. Jamaah masturah dikeluarkan sifatnya takasa, bukan nisab, dilakukan minimal 3 atau 4 bulan sekali. Jamaah masturah keluar harus dengan mahram hakiki. Bagi jamaah 3 hari, sepasang suami istri boleh membawa ibu, anak perempuan, atau saudara perempuannya. Sedangkan jamaah lebih dari 3 hari, suami hanya boleh dengan istrinya. Pakaian masturah ketika keluar harus menjadi jalur takwa, bukan jalur fatwa. Maksudnya, keluar harus berusaha full hijab, tertutup seluruh tubuhnya, termasuk wajah, telapak tangan, dan telapak kaki. Juga hindari busana yang bermotif dan sebaiknya warna gelap. Jamaah masturah hanya melaksanakan program yang telah dimusyawarahkan oleh para suaminya. Jangan melakukan program yang di luar kendali suaminya. Yang menjadi amir jamaah masturah adalah laki-laki. Tidak ada wanita menjadi amir dalam jamaah masturah. Walaupun ia qadamah, seorang lama atau istri amir. Jumlah jamaah masturah minimal 3 pasang dan maksimal 7 pasang. Keluar masturah tidak diperkenankan membawa anak. Persyaratan keluar jamaah masturah. Jamaah 3 hari, laki-laki suaminya pernah keluar 3 hari rijal. Wanita pernah hadir dalam istimewa atau taklim masturah. Amir jamaah masturah 3 hari pernah keluar 40 rijal dan pernah jadi amir jamaah rijal. Jamaah masturah 15 hari, pasangan suami istri pernah keluar masturah 3 hari, minimal 3 kali. Amir jamaah 15 hari pernah keluar 40 hari rijal dan pernah keluar masturah 15 hari. Jamaah masturah 2 bulan India Pakistan. Pasangan suami istri pernah keluar 15 hari atau 40 hari masturah ditafakut oleh Syuro Indonesia dan mendapat persetujuan Syuro Nizamuddin. Jamaah masturah 3 hari, 15 hari, 40 hari keluar daerah harus dapat persetujuan dari daerah yang dituju. Keluar jamaah masturah 3 hari boleh panggil istri